Saudara jangan bingung, sukuk adalah surat utang syariah. Ini artinya cadangan devisa yang naik kemarin salah satunya bersumber dari utang negara di pasar global. Informasi berikutnya ini soal masih tentang makroekonomi. Bank Dunia atau World Bank memasukkan Indonesia ke negara berpenghasilan menengah ke bawah alias lower middle income country. Posisi ini turun kelas karena pada 1 Juli 2020 atau tepatnya 1 tahun lalu, Bank Dunia menaikkan status Indonesia jadi upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah atas. Penurunan kelas disebabkan gross national income per kapita Indonesia tahun 2020 yang turun menjadi 3.870 dolar dari per kapita pada tahun 2019 yang sebesar 4.050 dolar Amerika Serikat. Ekonom mengingatkan penurunan kelas berpotensi menaikkan bunga utang Indonesia ke depan dan situasi yang tidak menguntungkan saat COVID-19 tidak terkendali. Lalu pertanyaannya mengapa Indonesia bisa turun kelas? Apakah mungkin Indonesia hanya merupakan negara yang turun kelas sendiri? Nah, jurnalis Kompas TV Aulia Faradina dan juru kamera Misbahul Munir sudah ada di Jalan Sudirman yang merupakan salah satu pusat bisnis di Jakarta. Aulia, sebenarnya apa sih penyebab dari turun kelasnya Indonesia nih? Dan siapa saja yang bersama Indonesia saat ini? Ya Audrey, penurunan gross national income atau juga pendapatan nasional bruto Indonesia ini turun, salah satunya dipicu karena Indonesia ini masih terjerat dalam dampak pandemi COVID-19 yang melanda di sini. Dan tampaknya Indonesia masih kesulitan untuk menangani pandemi COVID-19. Kemarin saja ada penambahan kasus sebanyak 34.000 kasus positif baru secara nasional, Audrey, sehingga menyebabkan Indonesia masih terjerat dampak pandemi COVID-19. Nah, kemudian juga karena hal COVID tersebut, banyak sekali terjadi PHK karyawan besar-besaran di sejumlah perusahaan dan menyebabkan Indonesia ini mengalami penurunan gross national income-nya. Lalu berdasarkan hasil dari asesmen Bank Dunia, peringkat gross national income atau pendapatan nasional bruto Indonesia turun kelas yang sebelumnya pada tahun 2019 lalu ini tercatat ada 4.050 dolar Amerika Serikat dan kemudian pada tahun 2019, pada tahun 2020 malah justru merosot di sebesar 3.870 dolar Amerika Serikat. Hal ini lantas mengembalikan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. Padahal sebelumnya pada tahun 2019 Indonesia sempat naik kelas, naik peringkat menjadi tergabung dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Tetapi Indonesia tidak sendiri, Audrey dan juga saudara, di dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah ini ada juga negara lain yang sejajar dengan Indonesia, yaitu negara Belize, Iran, dan juga Samoa. Kemudian ada juga negara lain yang turun kelas, yaitu negara Mauritius, Panama, dan juga Romania. Mereka ini turun dari kelompok negara berpendapatan tinggi ke negara berpendapatan menengah ke atas. Sama, mereka juga dipicu karena pandemi COVID-19 yang melanda negara mereka. Nah, dari 2020 ini Bank Dunia mencatat ada 4 klasifikasi negara berdasarkan pendapatan nasional bruto atau GNI-nya, yaitu negara dengan berpendapatan terendah memiliki GNI sebesar 1.045 dolar Amerika Serikat, kemudian negara dengan berpendapatan menengah ke bawah ini memiliki GNI sebesar 1.046 dolar Amerika Serikat sampai 4.095 dolar Amerika Serikat, lalu kategori negara berpendapatan menengah ke atas dengan GNI sebesar 4.096 sampai 12.695 dolar Amerika Serikat, dan terakhir kategori negara berpendapatan tinggi memiliki GNI sebesar lebih dari 12.695 dolar Amerika Serikat. Tapi tentunya kategori dan juga peringkat negara tersebut yang ditetapkan oleh World Bank akan berubah-ubah setiap tahunnya berdasarkan ataupun sesuai dengan kondisi di negara tersebut dan juga dipengaruhi oleh faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pertumbuhan penduduk, inflasi, dan juga nilai tukar. Nah, yang dikhawatirkan juga dari penurunan kelas pendapatan nasional bruto Indonesia ini akan mempengaruhi bunga utang. Jadi ekonomi turun kelas, bunga utang bisa naik karena investor perlu diyakinkan. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai
lembaga pemeringkat ini menurunkan peringkat utang negara Indonesia. Nah, untuk menjaga hal ini, tentunya Indonesia harus segera pulih dari pandemi COVID-19 dan juga agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali on track. Jadi sambil menyelam minum air, pertumbuhan ekonomi bisa kembali baik, meningkatkan pendapatan per kapita, sekaligus juga meningkatkan kepercayaan investor. Nah, tapi selain dari dampak pandemi COVID-19, penurunan JNH Indonesia ini juga dipengaruhi oleh kondisi Indonesia yang masuk zona resesi ekonomi pada kuartal 3 tahun 2021. Nah, saat itu Indonesia terjebak jurang resesi ekonomi, tetapi diperkirakan kondisi tersebut tidak bertahan lama karena pemerintah nih memproyeksikan pada kuartal 2 tahun 2021 ekonomi akan bergerak positif bahkan menyentuh level 7%. Nah, tentunya pemerintah ini terus mengupayakan kebijakan-kebijakan fiskal dan juga moneter, tapi tetap saja hal ini tidak boleh hanya sebatas proyeksi, tetap saja harus ada kebijakan-kebijakan yang konkret yang dilakukan pemerintah. Kemudian berbicara juga soal pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2021 ini, menurut Kemenko Perekonomian masih ada sejumlah sektor yang akan menjadi andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti misalnya sektor peningkatan indeks penjualan real, penjualan kendaraan bermotor, output industri, dan juga penerimaan pajak pemerintah yang masih baik, dan juga penerimaan cukai yang terbilang masih cukup tinggi. Lalu dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga merevisi di kuartal 3 tahun 2021 nanti pertumbuhan ekonomi akan di angka 3,5 sampai 4%, karena sebelum PPKM darurat ini ditetapkan 6,5%. Audrey. Karena dampak pandemi COVID-19, ekonomi di Indonesia jadi turun kelas, tidak hanya Indonesia tapi juga ada negara-negara lainnya karena terdampak pandemi juga jadi turun kelas. Terima kasih untuk ulasannya pagi hari ini, jurnalis Kompas TV Aulia Faradina.